Oke, Assalamualaikum selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Tibalah kita di penghujung program self management. Bagaimana teman-teman semua perjalanan selama 2 minggunya? Boleh mungkin bisa berbagi di kolom chatting dalam satu atau dua kata apa kesannya teman-teman semua dalam programnya selama 2 minggu ini sambil menyebutkan domisilinya di mana, apa yang dirasakan sebelum dan sesudah selama proses dan sebagainya. Silakan, boleh nih ambil kita absen dulu apakah benar-benar suara dan gambar kita bisa didengar oleh teman-teman yang hadir. Kita sapa dulu Mas dan Mbak Lala. Selamat malam Mas dan Mbak Lala. Selamat malam, Selesai Kak lagi Roni. nih ya program spesialnya Rumah Inspirasi Self Management. Selalu ada hal baru, selalu ada hal menarik yang di-sharingkan oleh teman-teman, khususnya kalau Mas Arbal sebagai fasilitator tentu sudah punya pakem yang tentunya disesuaikan dalam setiap programnya. Namun tentu yang menarik adalah menyimak respon dan kemudian cerita dari teman-teman setelah melakukan berbagai tips dan langkah-langkah yang disarankan oleh Mas Balala, mulai dari ya, ada senyum sadar, ada napas sadar, ada checklist dan sebagainya. Silakan teman-teman, boleh dituliskan kolom chatting apa yang dirasakan selama menjalani program ini, dan sambil menunggu teman-teman menuliskan, kita langsung saja ke Mas dan Balala yang sudah siap di malam hari ini untuk menutup program malam hari ini dengan menyimpulkan apa yang menjadi perjalanan kita selama 2 minggu kali ini. Kepada teman-teman tetap dipersilakan untuk mempersiapkan catatan terbaiknya. Siapa tahu Anda mendapatkan golden moment menarik di malam hari ini yang bisa disimpan untuk Anda sendiri atau bisa Anda bagikan di grup WhatsApp, karena grupnya masih akan ada untuk beberapa waktu ke depan. Nanti akan dijelaskan after program ini akan seperti apa. Silakan Mas Balala, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. eh 2 minggu ya Mas Arya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman menikmati program self management ini, program yang memang kami rancang untuk teman-teman semua agar keseharian lebih terkelola. Dan memang ini pemantik gitu ya, sebuah hal yang kemudian tidak berhenti di sini tentu saja. Harapannya ini jadi sebuah kebiasaan baik, menjadi sebuah lapisan baru buat teman-teman semua untuk bisa terus berproses. Silahkan Mas Ar. Ya, selama 2 minggu ini teman-teman berlatih dan latihan ini sebenarnya kan sederhana, ya kan? Mm-mm. Seperti teman-teman lihat, secara teori sederhana, tapi memang kuncinya ada di praktek. Iya, oke. Dan proses praktek inilah yang kalau kita lakukan bersama-sama jadi semangat gitu ya. Iya, Itu sebenarnya harapan. tujuan terbesarnya itu karena kayak Mm, sih kalau dari sisi teori kita termasuk yakin ya teman-teman mungkin sudah pernah mm. dengar dari mana gitu, mungkin ada beberapa hal yang familiar dengan apa-apa yang kami berikan gitu. Ya, jadi memang pertama hal yang menjadi tujuan dari program ini adalah membangun awareness, ya, membangun awareness terhadap diri kita. Ya, kadang-kadang kita maunya cuma aksi, teori dan sebagainya yang sifatnya eksternal, tapi kadang-kadang kita lupa melihat kondisi kita lupa untuk mengenali diri kita karena tidak ada sebuah rumus yang sifatnya berlaku semuanya gitu ya dan semua kondisi. Tapi ada alat-alat yang mungkin perlu kita sesuaikan, adaptasi dan sebagainya. Itu yang menjadi proses penting bahwa latihan ini kalau kita bicara manajemen diri itu adalah perihal pengenalan diri kita lebih baik. Dan pengenalan itu sifatnya selalu temporer. Artinya kita mungkin sedang kondisi sakit, ya kita kemudian kondisi lapang, anak kita masih bayi, anak kita sudah 2 tahun, anak kita sudah SD dan sebagainya. Selalu kondisinya selalu temporer. Jadi tidak ada sebuah kondisi yang tetap yang terjadi dan itu yang perlu jadi kesadaran kita. Kalau teman-teman lagi masa susah, ingatlah selalu bahwa kondisi susah itu temporer, sementara. Sehingga membuat kita menjadi lebih semangat, oke, jangan mencari yang tidak bisa dikelola. Ya, tapi fokus pada apa yang bisa dilakukan dalam kondisi yang sedang susah ini, misalnya gitu. Iya, dalam self management ini betul-betul sebenarnya skillnya itu bukan di aktivitasnya ya Mas Aan. Hmm, Karena misalnya gitu ya, sebuah hal yang betul-betul cocok buat teman-teman di saat ini bisa jadi sangat
mungkin tidak cocok di musim yang lain gitu karena kondisi. Jadi kalau kita bertahan bahwa saya tuh dari dulu begini dan ini tuh yang paling bisa bikin ya, itu betul ketika kondisinya seperti itu. Jadi tapi begitu ada musim yang bergerak, ada keadaan yang ada mungkin eksternal faktor apa yang kemudian bikin kita memang memang harus berdamai. Nah, justru di situ ya Mas ya. Ya, Heeh. oleh karena itu di dalam program kita ini kami coba jabarkan teman-teman, kami berikan kerangka teori, alat dan sebagainya supaya teman-teman jadi tahu oh ada strategi-strategi ini, ada alat-alat ini yang bisa dipakai. Nah, kemudian tinggal itu diadaptasi sesuai dengan kondisi dan Kondisi. konteks kehidupan teman-teman sekalian. Nah, Betul. yang berikutnya adalah ini aksi gitu ya, sehingga kemudian nggak cukup berhenti sampai tahu saja, tapi kemudian perlu dilatih karena prosesnya nggak akan mengubah diri kita apapun kalau kita nggak latihan. Kayak kayak gym lah ya, kayak olahraga gitu teman-teman sekalian. Kita pengen sehat atau makan gitu, kita tahu makanan bergizi, teori aneka hal tentang gizi, vitamin dan sebagainya. Ya kalau kita nggak mengubah pola makan kita, tidak makan itu ya nggak dapat apa-apa. Ya kalau kita nggak bergerak, ya. Dan kemudian ilmu-ilmunya itu kita dapatkan dari proses-proses ketika kita berlatih. Nah, jadi inilah bedanya latihan dengan kalau kita dulu zaman sekolah itu ya tambah pengetahuan gitu ya. Dan di era sekarang ini teman-teman sekalian, di mana informasi itu tersedia sangat berlimpah, Hmm. PR besar kita itu adalah berlatih sebenarnya di aspek apapun, ya. Mau oh tentang AI, oke coba diaplikasikan AI-nya itu. Banyak resep. Banyak resep, bisa nggak dieksekusi gitu. Ya, jadi kunci besar saat ini adalah berlatih. Itu yang kemudian penting untuk menjadi kesadaran baru kita bahwa jangan takut tentang ilmu, pengetahuan, informasi karena tersedia berlimpah. Tapi kita perlu lebih sering, lebih banyak praktek berlatih ya dibandingkan hanya sekedar menambah pengetahuan saja. Oke, kita sudah berlatih macam-macam. Kita awali checklist karena itu yang kepake terus dari awal sampai belakang, sampai terakhir. Dan mudah-mudahan bisa jadi alat teman-teman sekalian di masa-masa berikutnya. Karena ini sangat bisa disesuaikan. Ya, karena dia memberikan arah, bikin kita happy. Kalau nggak bisa malam, pagi lah, sebelum mulai kegiatan. Oh, pagi sangat tiba-tiba kacau dan sebagainya, langsung berkegiatan. Ya udah, begitu kondisi bisa dilakukan, mulai tulis. Karena begitu kita menulis, kita ini target, deadline dan sebagainya, maka itu memberikan arah dan membuat energi kita menjadi lebih terkelola dan kita bisa lebih fokus. Jadi itu checklist. Kemudian di proses berikutnya kemarin kita latihan menajamkan. Ya, mengapa? Karena salah satu kondisi yang dalam pengamatan kami sering dialami oleh para ibu terutama, itu adalah ibu-ibu ini sibuk melayani orang. Melayani keluarga, anak, pasangan, dan aneka urusan, tetapi kemudian tidak sempat melakukan hal-hal terkait dengan dirinya. Padahal itu adalah salah satu kunci penting untuk kesehatan fisik maupun mental dan modal menjalani keseharian. Ya, jadi itu yang kemudian kesadaran ini yang kemudian kami coba bantu dengan mengajarkan teman-teman membuat peta tentang DR, ya OR, DS, OS gitu ya. Sehingga teman-teman tahu bahwa oke gitu ya. Setelah dipetakan ternyata kondisinya seperti ini, apa yang perlu ditambahkan gitu ya, supaya proses-prosesnya bisa lebih baik. Jadi itu yang menjadi kesadaran baru dari proses menajamkan checklist. Jadi bukan hanya melakukan kegiatan checklist itu, tetapi jangan lupa untuk memasukkan di dalam checklist kita hal-hal terkait dengan self care ya tentang diri sendiri. Jadi itu penting. Kemudian di bagian berikutnya kita berbicara tentang pause points. Spiritnya itu gini, manajemen keseharian itu kalau kita bicara work cycle gitu ya, itu susah dikelola. Terutama buat ibu. Terutama buat ibu-ibu, banyak distraksi dan sebagainya. Sehingga poin penting yang justru perlu kita bangun adalah membangun kemenangan, titik-titik yang lebih bisa kita kontrol. Yaitu menjelang tidur dan begitu bangun pagi sebelum kita kena kelibas dengan aneka kegiatan. Dan tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu banyak-banyak. Atau panjang-panjang. Ya. Tapi intinya adalah
energi, manajemen energi, supply energi, dan memastikan proses-proses itu membuat kita bisa menjalani hari lebih bisa berdamai dengan aneka interupsi dan aneka distraksi yang terjadi dalam keseharian. Karena itu hampir tidak bisa dihindari sama sekali. Ya, oke bisa kita minimize, bisa kita turunkan, tapi kita akan sering mengalami itu. Itu seperti cerita gini loh. Kalau kita lagi happy, anak kita menumpahkan air, kita bisa ketawa-ketawa, bisa tersenyum-senyum dan kemudian wah lucu dia jatuh dan sebagainya gitu. Tapi kalau hati kita lagi capek, lagi susah, kita mungkin kurang tidur, ya pasti responnya akan berbeda. Ya itulah kayak meme-meme nyetrika, ya kan? Nah, it's like Kalau my, nyetrikanya karena emang lucu, seru ya sekali-sekali nyetrika eh, gitu eh, kan. Ya it's not my passion itu gitu ya. senang, tapi kalau nyetrikanya dalam kondisi nggak punya duit atau gimana, lagi susah gitu kan, terus mendadak wah gitu. Jadi misalnya apa namanya kita lagi lapang gitu, anak kita kemudian masak gosong atau dia berantakan itunya ini terus itu kita ya udah nggak apa-apa nanti beli lagi atau apa gitu. Tapi begitu itu memang udah cuma segitu-gitunya, pas-pasan, susah nyarinya, wah itu kemungkinan ngomel pasti lebih tinggi gitu. Ya, jadi itu spirit di dalam pause point ya. Jadi jangan lupa energi ini diisi dulu ya sebelum jalan tankinya diperbaiki mulai dari malam gitu ya. Malam itu kalau teman-teman merasa waduh aku nggak sempet ini nggak sempet itu minimal menjelang tidur tenang berdoa gitu sebentar aja udah itu udah cukup gitu ya. Itu yang kemudian menjadi bekal kita membuat kualitas kita menjadi sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kemudian di work cycle sehari-hari selain panduannya pakai checklist adalah kemudian itu cukup energinya pagi gitu ya. Kemudian mengurangi distraksi biasanya handphone gitu ya, sosmed dan sebagainya gitu ya. Pakai jadwal atau macam-macam teman-teman sudah diskusinya bagus sekali gitu ya dan kemudian mengelola letupan-letupan emosi diantaranya dengan mengelola nafas sadar dan senyum sadar. Oke. Kemudian jangan lupa gitu ya mengelola ekspektasi ya terkait dengan musim kehidupan ini. Problem paling sering itu adalah ketika kita sedang musim survival tapi kita sudah ingin berkarya. Itu problem paling sering. Karena apa? Kita frustasi, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dulu mestinya bisa gini, harusnya bisa begini. Ya, dulu dan harusnya itulah yang sering menjadi sumber kekacauan di dalam kehidupan kita. Iya, biasanya juga misalnya ini lahir anak ketiga gitu atau anak keempat gitu. Padahal kemudian kita kayaknya teman-teman kok udah bikin ini, udah bikin itu gitu. Nah, itu juga Ya, itu berat. jadi itu yang kemudian jangan lupa dikelola ekspektasinya, disadari kalau sedang survival itu selalu cirinya adalah banyak hal di luar kendali kita. Ya, dan kemudian kita perlu menyederhanakan berbagai hal. Nah, ketika menyederhanakan inilah yang kemudian jadi kunci karena kalau kita tidak menyederhanakan ya kita akan habis terus. Kita akan merasa capek, kita akan merasa kayaknya nggak ada habisnya, kayaknya nggak cukup, kayaknya tidak perform gitu ya. Tapi kalau kemudian kita berhasil, oke ya sudahlah, yang ini dilonggarkan, yang ini didelegasikan, yang ini beli, yang ini pakai bantuan dan sebagainya, yang dipegang cuma yang basic-basic, biasanya menjadi lebih tenang. Nah, ketika kita lebih tenang, biasanya pikirannya bisa bekerja lebih baik. Dan kemudian mikir, oh, diatur polanya gimana ya supaya lebih terkelola. Kadang-kadang kalau tidak memungkinkan, misalkan masih bayi atau kemudian ada yang sakit, ya udah nggak bisa diapa-apain, maka kemudian ya berdamai sampai kondisinya menjadi lebih memungkinkan dikelola. Ya, di era survival ini ada bagusnya juga buat teman-teman untuk unfollow hal-hal yang bikin kita FOMO atau yang bikin kita ngerasa nggak berdaya. Unfollow aja orang-orang atau tokoh-tokoh atau apapun yang keren, yang bikin kita ngerasa kok kita nggak bisa ya, unfollow aja dulu gitu. Maksudku karena itu akan menciptakan algoritma gitu ya di media sosial kita, di apa yang kemudian seakan-akan semuanya tuh kok bisa bikin begini, kok bisa gini. Kalau saran saya unfollow aja.
Mungkin follow yang lucu-lucu aja atau resep aja. Pokoknya selamatkan diri Anda dari ini. Karena gini, apa namanya, itu nggak bisa dihindari gitu. Rasa itu nggak bisa. Jadi kita jangan menggoda diri kita sendiri, jangan bikin susah diri kita sendiri di era survival dengan melihat orang lain yang udah nggak lagi survival. Kalau kita lagi survival, udah yang keren-keren, yang udah lewat masa survival, unfollow aja. Beneran deh, unfollow gitu ya. Itu bener-bener unfollow. Kalau ada WA itu blok itunya, nggak usah dilihat, nggak usah di ini, namanya juga lagi survival, nggak usah pikirin karena mereka juga nggak mikirin kita gitu. Jangan habisin energi kita, pikiran kita, perhatian kita pada hal-hal yang memang kita lagi nggak bisa. Kalau lagi nggak bisa teh nggak bisa, dan itu udah tinggal segitu-gitunya, setipis-tipis itu, bocor pula, rugi. Tapi kalau kita bisa gitu ya, kemudian menjaga kebocoran tadi, terus kita bisa lebih bersyukur, kita bisa lebih selamat dari sisi perasaan gitu, dan itu menguatkan gitu. Zaman sekarang itu bocor tuh gampang banget gitu, cuma lihat kok dia bisa gitu, nggak usah peduli. Kalau kacamata kuda mah, kalau saya bosnya kacamata kuda aja, unfollow aja gitu. Itu yang paling mau selamat. Nanti begitu udah mulai bisa napas, follow lagi kan nggak apa-apa, nggak bakal kehilangan apa-apa juga kok gitu. Dan secara sistem apa, teman-teman, PR besarnya adalah bangun sistem supaya lebih terkelola, ya, tidak di-trigger oleh eksternal. Jadi kita bikin anak kita lebih mandiri, kita pakai alat bantu gitu ya. Sebagian ada yang didelegasikan, minta bantuan pasangan dan sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk membangun sistem supaya bisa lebih terkelola. Jadi itu yang kemudian PR besarnya. Nah, kalau sudah masa lebih longgar, anak-anak itu baru kita mulai nulis, berkreasi, bikin-bikin dan sebagainya yang lebih fleksibel. Dan kalau di situ kunci besarnya memang keterampilan kita untuk deep work gitu, ada teknik-teknik namanya Pomodoro dan lain-lain untuk mengasah kita supaya bisa menghasilkan karya. Tapi kalau teman-teman lagi survival, baru mulai teratur dan sebagainya, memang porsi untuk kita itu memang lebih meningkat. Iya, dan bener-bener itu nggak apa-apa, unfollow aja. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, fokus ya proses-prosesnya, kenali musim Anda dan sesuaikan harapan Anda ya dengan kondisi yang ada. Kemudian nggak usah mikir kenapa nggak begini, kenapa begini dan sebagainya. Iya, beruang di musim dingin tidur. Nggak apa-apa tuh. Emang hibernasi itu nggak apa-apa gitu. Jadi hibernasi, banyak tidur, banyak makan. Kalau emang lagi waktunya harus banyak makan, banyak tidur, nggak apa-apa gitu. Kalau memang waktunya lagi udah emang begini gitu, nggak usah jangan kita apa gitu ya, dengan kan gitu. Nggak usah, pokoknya apa yang kemudian itu fokus aja. Kita memang lagi di musim ini. Orang lain mungkin kita sama-sama di musim dingin, tapi kita rumahnya lain mungkin, atau kita ininya beda, bentuk badannya juga beda. Kalau saya mah butuh banyak makan karena atau dia mah butuh apa, beda, dan nggak apa-apa gitu. Itu kita betul-betul harus punya keyakinan bahwa kita itu beda gitu ya. Dan makanya skillnya adalah mengenali kondisi kita. Iya, di era terbuka ini membuat kadang-kadang kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Kita lebih kenal sama orang lain. Kita lebih karena kita lihat orang. Kita kadang-kadang lebih tahu orang lain gini-gini, tapi kita nggak kenal sama diri sendiri. Nah, di proses self management itu namanya aja self management. Jadi yang pertama kali itu adalah kemampuan ngaca, kemampuan kenal, kemampuan tahu gitu ya, pinpoint sebenarnya kita tuh ada di titik mana dan berdamai di titik itu. Ya, jadi apa sih yang bisa kita kelola? Kalau yang nggak bisa ya sudah, let go. Udah lepas nggak aja. Sempurna, udah lepas aja, nggak apa-apa. Hidup. Dan itu nggak akan ketinggalan. Jangan khawatir gitu. Itu akan kembali. Musim itu berganti. Selama kita jalan terus, kita nggak berhenti, kita nggak ini, itu akan kembali gitu. Jangan khawatir gitu. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau nggak bisa dalam kontrol kita, ya udah nggak apa-apa. Karena yang di dalam kontrol kita aja banyak susah. Nah, itu yang kemudian perlu kita optimalkan. Karena kadang-kadang problem kemanusiaan kita itu adalah mencari yang lain, melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya.
pengen seperti itu, tapi kan kondisinya beda-beda. Mm. Itu yang kemudian menjadi tantangan kita ketika kita menjalani proses ini. Nah, ketika kita melakukan proses ini ada sampel ya, sampel tracker, sampel jurnal. Apakah harus seperti ini? Enggak. Enggak, gitu ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah kita perlu punya data. Ya, intinya adalah apapun yang ingin kita kelola, kita punya data. Mau tentang kegiatan, ya pakai checklist. Mau tentang, kok kita malam ini udah, yang malam-malam kita lepas dulu dah. Fokus morning rutinnya dulu. Enggak apa-apa juga. Mm-mm. Ya, sesuaikan dengan kondisi Anda dan kemudian lakukan proses tracking. Mm-mm. Itu yang menjadi spirit dari jurnal ini yang sangat bisa disesuaikan dengan Modifikasi kondisi. ini cuma ide gitu ya gitu. Jadi kemudian pokoknya intinya apa yang teman-teman pengen perbaiki atau pengen fokuskan yaitu yang kemudian ditaruh di dalam jurnal seperti itu. Oke. Oke, begitu Kak Andit dan kita langsung sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Wah, Dan sudah sesi sharing dari dan sesi teman-teman sharing dari sekalian. teman-teman sekalian. Kalau begitu kita beri aplaus dulu dong buat teman-teman semua yang sudah berhasil menyelesaikan program self management, dan tentunya terima kasih Mas Harum dan Mbak Lala untuk kembali inspirasi, semangat dan pendampingannya selama 2 minggu ini merespon apa yang sudah teman-teman lakukan dalam menjalankan programnya, baik yang disampaikan di grup WhatsApp maupun yang disampaikan di slide, yang kemudian itu menjadi salah satu alat bantu baik bagi Mas dan Mbak Lala untuk melihat bagaimana sih progres yang kemudian teman-teman sudah lakukan di batch ini, sehingga itulah yang menjadi kesimpulan Mas dan Mbak Lala di dalam batch kali ini. Buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti self management sebelumnya bisa melihat bahwa selalu ada insight baru ya di dalam setiap program yang disampaikan, karena memang setiap angkatan bisa memiliki katakanlah musimnya masing-masing. Jangan-jangan kita sekarang lagi di musim-musim tertentu. Oke, silakan teman-teman semua, kalau ada yang mau langsung berbagi bisa langsung raise hand saja untuk kemudian nanti kita bisa langsung mendengarkan. Kita utamakan yang raise hand dulu, nanti yang di chat-chat kita juga akan tetap bacakan kalau teman-teman belum bisa menyampaikan secara langsung, karena kalau kita bisa mendengar secara langsung tentu akan jauh lebih seru dan lebih asik. Asik nih, sudah ada 2 yang sudah angkat tangan. Kita ke Kak Nadia Intan dulu, silakan langsung Kak Nadia, sebutkan domisili, usia anaknya, dan dapat apa nih Kak dari self management kali ini, silakan. Oke, tes dulu suaranya aman, soalnya sini hujan lebat. Aman. Oke, selamat malam Kak Lala, Kak Arkadit dan teman-teman. Nama saya Intan. Saya tinggal di Tangsel Gunung Sindur. Ibu dari 2 orang anak, satu umur 5,5 tahun, satu lagi umur 2 tahun. Lebih ke kesan kali ya, bukan pertanyaan. Jadi waktu kemarin tahu ada program self management tuh jujur agak apa ya, nggak tahu dari jauh. Jadi admin ngirim terus kayak ada self management gitu, dan memang posisinya waktu itu aku sempat curhat waktu itu di coaching, lagi bingung banget ini aku harus kayak gimana. Aduh, anakku bangun nggak, Mas? Enggak, aku jadi kita back dulu ya, karena dia nanti tinggal lanjut lagi. Setelah pesan-pesan berikut, kita langsung ke Kak Sesa dulu. Silakan Kak Sesa. Ya itulah serunya self management, dan setiap orang punya musimnya, mumpung karena dia sedang musimnya punya bocah. Silakan Kak Sesa langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan apa nih, dapat apa dari self management kali ini. Selamat malam. Terima kasih Mas. Silakan. Aku nggak mau nanya sih, tapi mau bilang terima kasih banyak buat Mbak Lala Mas Aar, karena programnya menurut aku doable dan praktikal banget. Terus selama 2 minggu ngerasain impact-nya. Jadi aku mau cerita teman-teman. Saya domisili di mana? Usia anaknya boleh kita dikenalkan dulu? Saya tinggal di Kebumen, terus anak umur 5 tahun. Jadi memang baru selesai nih masa survivalnya. Ngerasain banget baru selesai, karena anak 5 tahun ini mulai mandiri, dia udah bisa ngatur jadwalnya sendiri, udah mulai bisa dilatih beberapa kegiatan ngerjain sendiri dan segala macam. Terus baru sadar bahwa 5 tahun kebelakangan itu maksain untuk berada di fase produktif, padahal belum saatnya, masih survival. Jadi kayak, jadi normal ya yang kemarin-kemarin struggle karena memang fasenya sedang survival. Dan ketika sudah selesai masa survivalnya, belum selesai banget, tapi sudah mulai turun nih kesibukannya.
jadinya lebih enak untuk diajak lebih produktif, bikin sesuatu, misalnya mulai nulis lagi, terus mulai ambil freelance project lagi, sesuatu yang seperti itu. Terus kayak baru mengerti bahwa memang benar semua ada masanya, semua ada apa ya, ada waktunya gitu, nggak ketinggalan kok sama teman-teman yang lain gitu. Terus yang kedua adalah pelajaran yang menurut aku impactful banget karena ini udah setahun kan sebenarnya saya mulai checklist dari sebelum ikut self management, terus udah sempat banyak metodenya gitu Mas Aar, Mbak Lala gitu yang dicoba. Terus kemarin yang works banget gitu, impactnya gede banget di 2 minggu ini adalah ngebenerin PM rutinnya gitu. Karena ternyata itu impactful banget gitu. Karena sama ini nggak ketemu tuh, kayak udah di coba banyak metode tetap kayak apa yang salah gitu. Ternyata dengan ngebenerin yang waktu rutin di malam hari, energinya itu lebih terfokus gitu. Sama-sama kerja 4 jam, tapi ketika 4 jam dengan tidur yang cukup, itu hasilnya jauh banget, beda banget. Aku ngerasain 2 minggu itu produktif, super produktif, enak banget gitu. Meskipun sempat sakit ya beberapa hari, jadi sempat turun, tapi itu karena sakit, bukan karena energinya terkuras atau bocor di tempat lain. So aku bilang ke Mas Lala dan ke Mbak Lala dan Mas Aar, thank you banget. Jadi kebuka gitu, apa namanya, ketemu nih gitu apa yang selama ini menghambat gitu, bottleneck-nya ada di mana, dan dan lebih apa ya, lebih lebih santai gitu, kayak nggak apa-apa, nggak ketinggalan gitu. Dikit demi sedikit kayak gitu. Seru sih. Terima kasih banyak Mas. Ini kalau Mas Hara Mambalala bisa nangis nih kalau dengar yang kayak begini. Silakan Mas Hara Mambalala. Ya, tapi apa ya, kebahagiaan terbesar buat apa pembuat program itu kan ya memang begini ya Mas Arya, yang kemudian apa ya kami berterima kasih buat Ya, sharingnya, juga ada beberapa yang sharing ke kakak admin itu juga apa namanya, ini saya sebelum ini saya mau mau share ini juga lagi ke Andit. Ini tuh Ya, silakan. apa Iya, namanya, kesan-kesannya atau ya, karena ini ya refleksi ya, refleksi ya. persiapan untuk ini ya, untuk berlatih mandiri ya Mas Arya gitu ya. Karena kami harapannya teman-teman akan lanjut terus. Jadi sebelum kita sharing lagi, saya akan membacakan ini gitu ya. Nanti ini akan dibagikan buat teman-teman semua, karena harapan kami ini berlanjut terus lapisan-lapisannya buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau saling membaca apa rencana self management yang akan dilakukan oleh teman yang lain gitu ya, teman-teman juga semangat gitu ya, karena merasa bahwa oke, selama 2 minggu barengan tapi ternyata yang lain juga sama nih, ada semuanya pengen bikin checklist, ada bahkan olahraga rutin apa. Nah ini kalau nanti teman-teman dibagikan nih bisa dibaca gitu ya, dan mudah-mudahan juga kalau ada yang lupa, oh iya ya bikin ini ya, oh iya ya ada ini ya gitu, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Dan terima kasih nih buat yang sudah berbagi gitu ya, mudah-mudahan ini juga akan membantu ini. Dan saya suka yang kayak gini kalau misalnya apa namanya, ngambil poin-poinnya dan kemudian tetap menjaga hal yang paling minimalis ya. Karena ini yang paling penting ya Mas Arya. Ini realistis gitu loh, bahwa apa namanya, sesuatu itu tidak selalu berjalan dengan baik gitu hari-hari gitu. Ya, jadi salah satu ilmu yang kami pelajari itu adalah the power of show up, gitu Showing ya. up. Ya, the power of showing up itu berarti kita bisa kadang-kadang yang sering jadi masalah itu adalah kita punya bentuk ideal, Iya, punya target harus begini, harus begitu dan sebagainya, dan kemudian kita tidak terlaksana, kita merasa gagal. iya, Nah, the power of showing up itu intinya adalah udah lakuin aja gitu, walaupun iya, tidak sempurna nggak apa-apa, iya, tetapi ketika kita melakukan dan kemudian kita tetap sederhana apapun itu membuat roda terus berjalan, terus iya. berputar gitu. Jadi paduan antara berdamai dan maksa itu tuh gini teman-teman. Jadi kita damai dengan kondisi bahwa kita memang lagi tipis.
tapi kita maksa untuk tetap showing up setipis apapun. Udah kebayang ya? Ya. Jadi kalau misalkan olahraga, sekedar stretching, ini kita sudah merasa olahraga. Iya. Jadi kalau kami bilang berdamai ya. Berdamai itu bukan berarti damai terus lepas, bukan. Jadi ini damai takerannya, tapi nggak kasih kendor showing up-nya gitu. Mudah-mudahan kebayang. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan mau kalah tetap gitu ya. Tapi tipis aja, nggak apa-apa. Nah ini. Jadi itu yang makanya kemudian teman-teman perlu mengenali kalau kondisi tidak normal. Pas tipis-tipis itu ngapain? Wah, bagus. Aku tuh suka banget ini. Sebagian besar sudah sangat mengenali gitu ya. Jadi ada yang power nap dalam artian udah kayaknya titik kritisku adalah siang itu harus dapat 20 menit ya tidur gitu. Karena kalau enggak akan jadi kacau gitu. Nah, maka kondisikan suasana, kondisikan anak-anak gimana caranya dapat 20 menit tidur. Gitu. Iya, bagian dari nge-charge handphone. Tapi ini handphone kita gitu maksudnya. Ya, jadi ini kata-kata penyemangat ini juga nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Siapa tahu ada kata penyemangat teman gitu yang kemudian oh iya benar banget nih gitu yang kemudian bisa diimplementasikan buat teman-teman sendiri gitu. Oke, it's okay to take a break. You still doing my best. Iya, memang gitu. Ya, jadi bagian dari kemampuan kita untuk tahu gitu kapan untuk tarik napas gitu ya. Oke, ini tuh maksudnya tuh adalah title untuk ke bagian yang berikutnya. Jadi memang nggak ada isinya di sini. Nah, di sini kami berterima kasih sekali ya buat teman-teman untuk kesan dan pengalamannya. Ini bermanfaat banget buat kami untuk kemudian mendapatkan feedback gitu ya, seberapa program ini bermanfaat buat teman-teman dan mudah-mudahan kami bisa terus menemani proses teman-teman bertumbuh bersama gitu ya. Ini juga ada banyak di sini ya Mas Arya yang kemudian kami baca juga. Terima kasih banyak. Kami merasa bersyukur teman-teman menikmati proses ini gitu ya. Nah, untuk latihan memang kita ada di musim yang berbeda-beda ya Mas Arya. Ada yang kemudian memang di EMPM, ada yang di kebocoran energi, ada yang kemudian memang ada di titik checklist gitu dan ini selapis demi selapis ya Mas Arya. Iya. Oke. Kita akan lanjut. Dan ya, sebagaimana latihan yang berkesan, latihan yang paling berat juga sama. Beda-beda. Iya, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebuah hal yang menguatkan buat orang lain bisa jadi justru sebuah hal yang struggling banget untuk dilakukan oleh teman yang Jadi lain. Jadi memang kita tidak bisa menjadikan orang lain sebagai acuan. Ya, penting sekali betul-betul mengenali diri kita. Bahwa orang lain inspirasi, gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi alat intimidasi, gitu. Itu selalu yang terjadi, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih buat ini kami berbahagia dengan proses ini dan ya mudah-mudahan mudah-mudahan kami bisa memberikan program-program yang lebih baik lagi dalam waktu-waktu ke depan. Ya, sedikit catatan untuk Kak Sesa, terima kasih Kak. Night routine ini memang salah satu yang sering terlewat. Ya, kan kita biasanya selalu concern dengan waktu siang atau paling jauh ketika kesadaran baru itu muncul biasanya larinya di morning routine. Dan itu bagus. Tapi night routine ini jarang yang memperhatikan. Padahal ini adalah salah satu titik yang sebenarnya memang punya kekuatan yang besar. Jadi terima kasih Kak Sesa sudah meneguhkan kembali teman-teman sekalian, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaat dari kesadaran-kesadaran baru yang sedang terjadi karena proses latihan ini. Gitu Kak Andit. Oke, sip. Berarti kita bisa cek dulu karena dia kayaknya sudah kelihatan lagi mukanya. Silakan Kak Nadia dilanjutkan bagaimana? Bismillah ya, ini baru pulang. Ternyata belum deep sleep, jadi dia akan make it short sebelum dia bangun lagi.
Jadi ini kali kedua Kak Lala, Kak Ar. Aku ingat kayaknya kalau nggak salah tuh pertama kali itu anak keduaku usia 1 tahunan kali ya. Itu masih survival sampai sekarang masih survival. Tapi setidaknya aku punya malam yang jauh lebih panjang dibanding dulu. Gitu. Anaknya tidur bisa lebih lama dan segala macam. Tapi awal mula aku ikut yang self management yang sekarang itu sebenarnya lagi dilematis banget karena aku tuh lagi liburan keluarga besar selama 4 hari. Dan jujur aku nggak maksudnya aku berusaha bales chat supaya nggak ketendang. Tapi aku nggak baca banget sebenarnya. Tapi begitu tuh kayak aduh ya Allah apa mundurin diri, apa kan udah pernah gitu-gitu ya. Aku ngerasa enggak gue lagi butuh ini gitu. Karena sebelumnya aku sempat curhat juga di coaching lanjutan, energiku habis banget bahkan untuk balas chat aja. Bingung Kak gitu kayak gitu-gitu lah ya. Akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk mendelegasikan, aku memutuskan untuk minta bantuan. Ternyata itu sesuatu hal yang besar ya ketika kita udah dewasa minta tolong gitu. Kemudian aku merasa lebih punya energi sekarang dan akhirnya oke, aku butuh nih lebih terstruktur gitu karena rasanya apa ya pendek banget waktu buat buat ngerjain apa yang aku rasa aku udah mulai pelan-pelan bisa ngerjain sesuatu buat diri aku gitu. Singkat cerita, aku ngikutin program ini dengan tercepot-cepot sebenarnya. Jadi Cepot-cepot. ada beberapa podcast tuh yang aku ini harus aku apa tuh namanya rapel. Jadi misalnya aku bangun pagi, oke langsung 2, langsung 3 gitu. Memang nggak terlalu mindful, but that's what aku ingat pesan Kalala dan tadi pokoknya musimku lagi begini, deal with it, nggak dibikin menguras karena biasanya orangnya mikir banget gitu kan, mikir banget, aduh kurang apa segala macam gitu ya. Jadi aku coba meminimalkan. Jadi misalnya aku belum sanggup Kak bikin konsisten AM PM bukan gitu ya. Tapi sesimpel bikin checklist aja tuh kayak oh ternyata gue ngelakuin ya tadi kan mengidentifikasi harus ada buat diri sendiri gitu. Terus juga oh I'm achieving something this day gitu. Rasanya kan berlalu begitu aja ya rutinitas gitu. Aku bersyukur banget Kak. Ini ibarat apa ya kayak iman turun gitu dapet pengingat kayak aku tuh bener-bener bersyukur makanya kita semua bilang please ini ada seumur hidup membershipnya karena kami hanyalah manusia lemah yang butuh dipecut gitu kadang butuh dikuatkan tuh sama ya dengan coachnya dan teman-teman lainnya gitu jadi sekarang sih aku ngerasa aku masih ngerapel podcast-podcast yang belum tapi aku sangat merasakan terbantu Kak Lala dan Kak Ar dengan adanya sesimpel tadi deh dibilang follow aja gitu kayak iya juga ya kan selama ini selalu ngebandingin diri sama orang lain gitu. Em, Semoga Kak Lala Kak Ar nggak capek-capek ngikutin kami, nggak capek juga sama aku yang kadang suka, maksudnya nggak bukan pelajar teladan lah, kadang suka lupa, kadang suka skip. Semangat terus Kak, kebaikan yang Kakak lakukan ini luar biasa bermanfaat bagi banyak hidup ya, orang tua yang ada di sini gitu. Jadi makasih banyak, semoga sehat selalu. Terima Terima kasih Kak Nadia. kasih. Silakan. Aduh. Aduh, aku terang. Iya Kak, gini Kak, apa namanya? Buat teman-teman ya, kalau teman-teman merasa naik turun, pasang surut, kami tuh juga gitu, Kak Andit juga gitu. Jadi kita semua itu pasang surut ya Kak, gitu. Dan kemudian karena itulah kehidupan gitu, dan itu nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ikut coaching lanjutan kan juga sering dengar cerita Mas Saad. Di keluarga kami itu juga sama, kondisi pasang surut, terus kemudian pasti ada hari-hari di mana kami kusut, ada hari-hari di mana tidak ideal, ada hal-hal harapan-harapan yang kemudian ternyata berbeda dengan apa yang kami pikirkan, dan ya itulah kehidupan gitu. Dan kadang-kadang kan yang jadi masalah itu zaman sekarang itu adalah orang tuh motretnya pas di situ gitu, atau kita kepotret pas di situ, nasib gitu kan. Dan itu udah kepotret di situ, digulung di situ, selamat gitu. Tapi gini ya, andai kata pun nih kita apes gitu ya, kepotret di kebetulan yang di share foto kita yang pas lagi jelek gitu kan, sering gitu ya, ada acara pas di foto kita pas jelek gitu kan, itu yang terus ke share nggak sopan. Ya udah, kalau kalau buat aku itu tantangannya berarti gimana caranya kita bisa pada suatu hari nanti, nggak harus sekarang karena kan saya nggak sanggup misalnya, tapi itu jadi kalau buat aku jadi pinpoint nanti gimana caranya itu harus dari beragam angle harus bisa bagus itu. Tapi gini, pada saat bersamaan kalau kita punya keyakinan bahwa kita tuh terus berusaha kok,
kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, kita terus berusaha untuk mencari itu, dan orang yang ibaratnya stakeholder kita itu sepakat. Orang di luar stakeholder kita nggak sepakat nggak apa-apa, tapi orang itu berarti apa? Pasangan, anak, orang terdekat. Yang lain ya udah gitu. Yang lain ikhlaskan. Yang lain kedapatan versi tampang kita jelek nggak apa-apa gitu. Tapi gimana caranya yang di sebelah kita, kan kadang-kadang kita kebalik ya, buat orang di luar kita pengen tampang kita cakep, di sebelah kita bentuknya nggak cakep gitu kan. Jadi kalau buat aku gitu kadang, ya kalau buat aku kebalik gitu. Jadi karena itu lebih penting gitu, yang buat orang lain nggak penting lah gitu. Ya, memang yang selalu menarik dalam proses menjalani keseharian itu kan, pada satu sisi kita kan punya harapan karena kita ingin bertumbuh. Harapan itu baik, gitu ya. Bagus. Harapan itu baik dan itu yang memicu kita untuk terus bertumbuh lebih baik, lebih berkualitas di berbagai aspek kehidupan kita. Tetapi pada saat bersamaan kita perlu punya sumber energi kita di mana, fokus kita di mana. Fokus yang paling sehat untuk kehidupan kita adalah syukur. Iya. Bukan pada yang kurang, bukan pada yang mau kita kejar. Karena kalau kita fokusnya pada syukur, itu berarti kita mengenali apa yang sudah kita terima. Dan itu sebenarnya akan membangun energi yang lebih abundance. Energi yang lebih, syukur itu membuat kita pada state di mana kita menerima. Tidak kekurangan. Nah, menerima tidak berkekurangan. Bersyukur mengalami keseharian itu menjadi energi yang bikin kita happy, membuat kita energinya resonate ke sekitar kita, dan membuat sekitar kita juga menjadi lebih berenergi baik. Iya. Nah, itu yang kemudian perlu kita jaga, bahwa bertumbuh itu bagus, punya cita-cita, punya harapan itu baik dan sebagainya, tapi jangan lupa pondasinya di mana. Pondasinya bukan di rasa kekurangan, rasa belum tercapai. Bukan di situ, tetapi di apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami, yang kita nikmati, itu yang kemudian jadi pondasi kita. Makanya di titik ini kemudian morning routine itu kadang-kadang memang jadi sebuah hal yang besar. Karena ketika kita merasa, kita mengisi bensin kita, tangki energi kita, maka kemudian hari menjadi lebih baik. Iya, jadi teman-teman semua, terutama yang di masa survival, yang penting nggak bocor. Susah ngisi nggak apa-apa asal nggak bocor. Coba deh, ya nggak sih? Kita punya ember, datangnya airnya cuma setetes-tetes doang. Kalau dia nggak bocor, tetap penuh. Tapi mau dia datangnya gerubujukan, kalau bocor pasti habis. Jadi syukur. Itu semua itu untuk yang bikin nggak bocor. Cari sebuah, kalau kita bilang power nap itu buat nggak bocor, bukan buat Jadi lebih penting kita jaga jangan bocor dibanding kita fokus gedein sumber. Segede-gedenya sumber kalau bocor juga habis. Tapi kita dikasih setipis-tipisnya, dikasih tipis aja gitu ya. Kalau itu nggak bocor, itu berkah. Kan kita suka bilang gitu kan, seberapapun dapatnya selama berkah itu amin. Itu sebenarnya seberapapun asal nggak bocor, aman. Tapi sebanyak apapun kalau bocor, ya wassalam udah gitu. Oke, Kak Andit. Oke, siap. Ya, Jadi saya udah membaca ini yang di komen Kak Andit sampai. Jadi anti bocor ya, selamat melakukan penguatan terhadap embernya supaya seberapapun energi yang tersedia tetap bisa dimanfaatkan dan menjadi rezeki atau kebaikan di kita. Ini sudah banyak yang berbagi, nih bagus banget. Kak Andit. Mau dibacakan atau Mas Ar baca atau dibaca dalam hati aja, karena kayaknya seru-seru ini semuanya. Iya, saya berterima kasih, saya sudah love ini semuanya, kakak-kakak. Paling dari Kak Iva aja ya, yang kena sedikit pertanyaan, Mas Arbarala, teman RI, gimana kalau ini program self management diluasin, jadi nggak hanya untuk ortu HS tapi buat remaja, orang-orang dewasa yang belum nikah, dan lain-lain. Karena ini ilmu berarti banget dan doable banget. Pasti akan banyak banget orang yang kebantu sama ini tuh. Karena ini tuh berharga banget ilmunya buat semua orang. Silakan, Mas Arbarala. Kak Iva dan teman-teman semua, akhir tahun ini Mas Aar punya program
tambahan. Nah lo, Program jeng. program ini gratis. Jadi tapi gratisnya maksudnya kita mau teman-teman kemudian tetap ada pembayaran, tapi pembayarannya bukan uang gitu loh. Pembayarannya nanti adalah kemudian kami pengen teman-teman sharing gitu sebenarnya ini apa, tapi nanti itu programnya sendiri akan gratis terkait tentang akhir tahun ya Mas Arya. Ya, refleksi akhir tahun menggunakan pendekatan stoik. Ya, itu yang akan kami coba kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Ini model pendekatan yang berbeda dari model refleksi atau rencana tahunan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan tadi Kak Iva ini bisa juga nggak hanya untuk orang tua, bisa diikuti oleh remaja, bisa diikuti yang belum menikah, bisa ajak pasangan, bisa ajak adik kakak gitu. Dan tadi justru bayarannya adalah ngajak sih buat teman-teman gitu. Jadi untuk setiap kali teman-teman ngajak, yang diajak juga bisa gratis, teman-teman juga bisa. Tapi karena kami pengen coba juga sih memang Kak untuk kemudian bikin sebuah program yang pendek, sederhana gitu ya, yang kemudian mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat buat lebih banyak gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan. Gitu. Sip. Iya, mudah-mudahan. Ada yang mau di-highlight dari komen-komen yang terbaca, ada yang menarik? Ya. Oke, atau satu lagi kalau yang mau resen silakan. Saya terima kasih teman-teman semua ya sudah berbagi ini buat kakak-kakak yang sudah sharing semuanya. Dan oke, wah ini jadi kalau sama Rumah Inspirasi ya siap-siap aja ya untuk kemudian mendapatkan aneka update. Jadi tujuannya adalah ingin memperkuat dan mengutilisasi orang tua dengan segala potensinya, karena akhirnya yang mendapatkan manfaat terbesar adalah diri Anda dan juga orang-orang yang terdekat di sekitar Anda. Jadi kalau kemudian mungkin di beberapa hal itu terfokusnya pada apa yang tersedia di luar, justru Mas Ara dan Mbak Hala sepertinya makin kesini makin ingin teman-teman bisa terus menguatkan diri teman-teman sehingga potensi terbaik keluarga, khususnya anak-anak, karena dalam konteks Rumah Inspirasi adalah homeschooling berbasis keluarga, di mana orang tua menjadi penanggung jawab dan menjadi, ya kalau mau dibilang satu-satunya gitu ya, tempat di mana anak bisa kemudian bertumbuh dan sebagainya, maka orang tua yang perlu dikuatkan. Semoga teman-teman semua mendapatkan banyak manfaat, dan kalau tidak ada yang mau pengen raise hand lagi, benar nih Kak Rika, nggak apa-apa, coba aja. Ya. Oh iya, pengumuman buat teman-teman semua, itu materi yang ada di halaman self management, di-download aja karena nanti itu bisa diakses sampai pertengahan Desember ya, gitu ya. Jadi kemudian silakan di-download ini. Wah, ada yang raise hand nih Kak Andi. Oke, sip, kita kasih ke Kak Rika dan Kak Rara. Silakan langsung Kak Rika, sebutkan domisili, usia anak, dan dapat apa nih dari self management. Lanjut. Halo, selamat malam. Di sini udah udah mau setengah 11. Wih, mantap. Di mana Kak posisinya Kak Rika ini? Dari Jepang. Oke, mantap. Ya, ini harusnya anak-anak udah jam tidur, cuman yang saat ini masih bangun karena dia lagi toilet training, tapi aktifnya baru malam. Jadi seru musimnya. Survival banget. Jadi ya waktu mau ikut ini tuh udah pede banget kan, kayaknya bisa nih, anak-anak udah tenang apa semuanya. Pas minggu pertama udah semangat, pas minggu kedua, pas kemarin Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu kita keluar kota karena anak ada lomba robot. Jadi kita keluar kota semua, kacau semua jadwalnya. Jadinya udah podcast nggak dengar, mau ikut sharing juga udah nggak bisa, cuman yang penting balas aja itu chatnya admin. Iya, nggak apa-apa. Balik lagi ke rumah baru 2 hari ini, aduh jadwal bener-bener udah kacau banget. Jadi kayak, tapi karena ikut terus tetap baca sedikit-sedikit sharingnya teman-teman kan muncul gitu, terus kayak yang aku nggak sendirian kok, banyak temennya. Dan ini ternyata nggak apa-apa, makanya aku tadi bilangnya kayak, wah kalau Lala itu kayak habis mantau kehidupanku ya. Ngomongnya udah unfollow aja, iya bener, nggak usah ngeliat-liat itu sosial media yang aneh-aneh.
emang sekarang nggak gitu musimnya, ya udah. Jadi kayak tapi merasa apa ya, eh, kayaknya emang kalau bisa setiap hari ada self management programnya, kayak bisa bikin kita jadi lebih semangat setiap hari. Oh nggak apa-apa, ada yang temenin kayak gitu. Cuman ya sudah, mumpung hari ini bisa bangun dan bisa terang ini, biasanya udah gelap, jadi memutuskan untuk sharing. Dan yang paling senengnya adalah mungkin kadang ngerasa, aduh aku tuh banyaknya ngapain ya, nggak ngapa-ngapain ya. Terus setelah di checklist, dilihat, oh ada kok buat diri sendiri, ada kok buat orang lain, ada kok porsi-porsinya, itu baru sadar kalau ternyata, oh ada kok yang kita lakukan buat apa, semuanya dengan porsinya masing-masing, walaupun mungkin kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Terus yang eh, awalnya dulu aku bisa seperti ini ya gitu, kok sekarang nggak bisa gitu. Kok dulu anakku bisa tidurnya cepat, kok sekarang nggak bisa kayak gitu. Ternyata baru menyadari kalau oh ini tuh masa survival itu kayak gini kayak gitu. Oh ternyata aku harus bisa menerima kayak gitu. Itu bener-bener kayak rather than ditampar, tapi lebih kayak oh ini tuh rasanya kayak ada yang puk-puk gitu. Walaupun suami kan sekarang udah 2 bulan ini setiap minggu ada bisnis trip, jadi kayak survivalnya banget banget. Jadi ya rasanya kayak oh kayaknya aku harus mulai menerima keadaanku gitu. Ternyata tidak selamanya bisa mulus, dan memang ada kejadian seperti ini tuh. Kalau zaman dulu waktu masih lahir anak pertama, lahir anak kedua itu kan emosi banget. Kalau sekarang tuh kayak oh ya emang kayak gini, ya udah nggak apa-apa kan, ada juga momen yang nggak kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kata semuanya temporary. Jadi yang sekarang ya kondisi sekarang, bersyukur menerima, dan ternyata bisa bisa aja sih nggak ada keluarga, nggak ada keluarga, maksudnya keluarga yang lain. Terus bisa ya teman-teman juga nggak semuanya kan langsung bisa bantu, tapi ternyata bisa survive kok, bisa hidup kok, bisa makan kok, udah terima aja kayak gitu. Itu yang saya terima sih dari 2 minggu ini. Jadi rather than hanya cuman checklist checklist tiap hari mah checklist kayak gitu kan, ini apa ya, tahu lah ini semuanya, tapi ternyata yang aku dapat tuh kayak belajar menerima dan bersyukur sama apa keadaan kita sekarang itu tuh kayak kayak apa ya, gimana, nggak bisa menjelaskan kata-katanya gimana, tapi itu bersyukur banget bisa ikut program ini gitu. Makasih Bersyukur. Itu ya. teori umum banget ya, tapi ketika dilakukannya sama-sama, rame-rame, ada sekitar sekian ratus temen yang ada di grup, kayaknya bersyukurnya jadi lebih asik. Silakan Mas Mbak Lala sebelum kita ke Karara mungkin tanggapan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Rika. Ya, seperti yang tadi disampaikan Kak Andit, salah satu kekuatan ketika kita bersama-sama itu ada pada pergesekan energi kita. Itu yang kemudian itu nggak bisa diapa-apain. Beda sama jalan sendirian. Jadi itulah sebabnya teman-teman dimanapun teman-teman berkomunitas, berkegiatan dan sebagainya, sedapat mungkin teman-teman berkontribusi, ya berbagi, bercerita dan sebagainya. Karena itu pertama baik untuk membersihkan diri kita, kayak selokan gitu ya. Itu jadi lebih bersih kita, gitu ya, karena kemudian kita keluarkan. Pada saat bersamaan energi kita itu men-trigger teman-teman kita yang lain. Itu yang kemudian seperti tadi Kak Rika cerita bahwa kalau coba checklist tahu kok gini, tapi kan ada kesadaran baru yang terpantik. Kesadaran baru inilah yang berharga dari proses kita bersama-sama. Jadi itulah sebabnya kemudian saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sering nulis, berbagi, berpendapat dan sebagainya, cerita pengalaman personalnya, karena itu memperkaya kita, memperkaya semuanya gitu ya. Manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh yang berbagi, tetapi kita semua merasakan manfaatnya. Terima kasih Kak Rika sudah berbagi strugglingnya dan pencerahannya. Iya, kadang-kadang ada rasa bahwa oh kita nggak lagi susah sendiri, itu juga lumayan kan ya. Bukan berbahagia dengan itu orang lain, coba bahwa oh gue nggak susah sendirian, nggak apa-apa. Oh kalau lagi survival emang gini rasanya, and that's okay gitu. Itu aja udah bikin kita happy gitu, nggak jadi merasa orang paling menderita seluruh dunia gitu. Dan padahal memang enggak gitu, ya kan. Tapi kan namanya juga proses. Iya, iya.
Makasih Kak Rika untuk sharingnya. Terima kasih Kak Rika. Terakhir, mari kita beri kesempatan ke Kak Rara. Silakan Kak Rara, sebutkan domisili, usia anaknya. Ada yang bisa disampaikan terkait program self management? Apa yang didapat? Silakan. Terima kasih kesempatannya Kak. Sama kayak Kak Rika sih sebenarnya yang paling besar Domisili di mana impact Kak Rara? Boleh Iya. perkenalan dulu. Kenalan, nama saya Rara, domisilinya Makassar, anak saya usianya 4 tahun, Ya. Udah tengah sudah malam mulai juga sekolah. ini, sudah 9:30 di sana berarti. Iya, yang paling berkesan sih, yang paling berdampak ke saya tuh sebenarnya belajar menerima, karena saya tipikal orang yang perfeksionis. Jadi mau semuanya bisa dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sempurna. Tapi melihat kondisi saya bahwa suami saya kerjanya di luar kota, dan saya berdua sama anak, jadi pengasuhannya tuh lebih banyak ke saya. Jadi yang misalnya masalah makan saja, saya mau kasih anak saya itu makanan yang baik. Semuanya saya yang masak dan olah. Akhirnya saya kewalahan masak pagi, siang, malam. Sekarang lebih menerima bahwa karena saya sendiri, akhirnya saya mencoba untuk mencoba meal prep dan diselingi dengan membeli makanan. Jadi eh, ada waktu ada waktu pas beli makanannya itu, jadi saya punya waktu yang biasanya saya gunakan untuk masak, bisa saya apa lebih longgar, jadi lebih tidak crowded begitu Kak. Terus yang kedua, mungkin agak agak ribet juga karena saya kerjanya itu pakai shift. Jadi saya kerjanya kadang shift pagi, shift siang, shift malam. Jadi untuk checklist itu eh, hampir berbeda setiap harinya. Jadi agak ribet, tapi dengan Mas Aar bilang bahwa eh, sebenarnya untuk polanya itu dari masing-masing orang. Jadi saya pikir tidak harus saya ikuti pola yang seperti yang disampaikan. Jadi saya alhamdulillah akhirnya saya menemukan pola saya sendiri. Dan sekarang saya lebih kan sempat juga ikut kemarin kelas yang mindfulness. Jadi sekarang itu alhamdulillah bocornya itu sudah lumayan kurang. Jadi menerima, terus tahu bahwa bocor itu ternyata merugikan, akhirnya sekarang jadi lebih mindfulness sama anak. Pokoknya lebih senang lah, tidak hari-hari les dari marah-marah begitu. Terima kasih. Senang banget sih dengar ada yang bilang lumayan bisa berkurang bocornya. Itu keren banget loh untuk seorang yang sedang menjalani proses. Tahu loh, aku biasanya bocor, tapi sekarang sudah lebih sedikit. Mantap Kak. Silakan Mas Almara. Iya, Kak Rara, terima kasih sharingnya, ikut bahagia. Ngototan itu bagus kok. Aku sih salah satu yang aku kagumi dari teman-teman praktisi homeschooling itu rata-rata yang sukses ini, kalau kalau aku bilang nih, kan kita udah sebagian besar teman-teman kami itu kan udah anaknya udah pada kuliah, jadi berarti kalau homeschooling itu udah sampai selesai nih masa masa usia dasarnya sampai usia SMA, kuliah tuh udah selesai gitu kalau kami nganggap ya kan ya. Itu rata-rata memang yang itu tuh adalah yang ngototan. Jadi Kak Rara menjadi ngototan, punya perfect itu sebuah hal yang luar biasa, kekuatan Kakak yang super power yang Kakak punya, dan itu tetap aja sebenarnya. Tinggal tambahin satu elemen adalah bahwa gitu ya, perfect itu berbeda di setiap musim. Kesempurnaan itu beda-beda. Kalau sekarang ini nih lagi nggak bisa mandi sehari 3 kali gitu ya, bisanya cuma sehari sekali, itu udah sempurna banget gitu. Kalau sekarang ini kemudian cuma bisa masaknya sekali sehari, itu udah sempurna banget di musim ini. Jadi tadi paduan antara tetap ngotot tapi tahu sebenarnya seberapa
tipisnya kita boleh itu yang kemudian akan membuat kita terus tumbuh gitu. Jadi ini ketika kemudian berdamai terhadap betul-betul kondisi, tapi di kondisi ini kita gimana nih menangnya gitu kan. Jadi tetap kita cari menang, tapi menang yang kemudian ukuran kita, ya suka-suka kita kan, itu ukuran kita, menangnya kita gitu loh, bukan menangnya orang gitu. Jadi menangnya kita saat ini adalah bisa masak sehari sekali, wah udah top. Ya udah, karena memang kondisinya seperti itu. Ya udah, yang sehari sekali itu kita bikin yang enak, yang emang kita mau, habis itu kita lepaskan. Gitu. Iya, ngotot, terus kemudian extra mile itu berarti ya ngotot gitu ya, Jangan ngotot. turun buat Ya. teman-teman, jangan kasih Ya. kendor. Tapi ada titik yang lain, yaitu tadi menerima. Nah, ini balance yang kemudian perlu kita sadari. Kalau saya selalu concern pada titik fokusnya di mana energinya. Kalau kita berhenti di perfeksionis itu biasanya akarnya, pondasinya itu adalah rasa takut. Takut gagal, takut kurang, takut tidak diterima, takut. Ini yang perlu disadari. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya khawatirkan? Nah, kemudian itu diolah menjadi syukur, diolah menjadi penerimaan. Ya, ikhlas menerima gitu. Itu lebih powerful energinya dibandingkan dengan rasa takut. Iya, jadi ngototnya tetap, kerja kerasnya tetap, tapi hasilnya diikhlaskan. Komentar orang tidak perlu didengarkan. Gitu. Perasaan gagal nggak usah dibayangkan gitu. Karena kita tahu kita udah berjuang keras gitu. Kebayang ya teman-teman ya, ketika kemudian ini, jadi ini bukan lepas terus pas gitu. Enggak, bukan gitu ya. Bukan terus kemudian bersantai bukan gitu ya. Ini no mager-mager club, tapi ini tetap ngotot, tapi ngotot yang kita targeted gitu loh. Yang kemudian kita tahu dan kita memilih peperangan kita yang memang kita lagi sanggup gitu. We choose our battle gitu ya. Nggak harus semua kita pegang semua, nggak harus gitu. Selamat ikut, senang banget, mudah-mudahan senang dengan pertumbuhannya. Aplaus dulu dong buat kita semua malam hari ini. Terima kasih. Aduh, ini surat-surat cinta di chat. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ada Kak Nadia, Kak Zulhi, Kak Dira, Kak, wah semua ini luar biasa. Aku udah love Kak Ode, Kak. Terima kasih ya. Kami berterima kasih untuk apresiasinya Mas Arya. Ya, mudah-mudahan ini jadi trigger ya. Besok tetap jalan. Jadi jadi nanti kita ketemu lagi tahun depan. Tahun depan kita ketemu latih penyegaran. Tapi sebelum closing statement kita ajak teman-teman buka kamera dulu. Silakan Mas Ari lanjutkan dari closing statementnya. Ya, silakan. Ya, tetap ya jalan terus itu ya. Nanti tahun depan kita ketemu lagi penyegaran dan sebagainya. Penyegaran juga sama teman-teman sekalian, karena selalu ada konteks. Itu yang membuat proses ini berharga, karena kita akan mengalami konteks kehidupan yang berbeda-beda. Dan ketika kemudian kita berlatih bersama lagi, menyegarkan lagi, bergesekan. Oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam hari ini, kalau nanti ada program lagi dan sebagainya, jangan lupa untuk berbagi. Karena itu menguatkan kita semua, gitu ya. Dan kemudian teman-teman dari merasakan manfaatnya dan sebagainya, itu yang kemudian akan menjadi proses yang semakin berharga. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di program akhir tahun yang sebentar lagi akan kita adakan. Mohon doanya supaya kami sehat ya, karena ini program masih di dalam kepala, oke, belum. Mudah-mudahan bisa tereksekusi. Berarti ini spill programnya. Jadi doanya semoga benar-benar terwujud teman-teman semua. Iya, ini baru niat. Ini baru niat. Dilemparkan supaya jadi komitmen. Iya, kadang-kadang kan gitu. Iya, ini kami sedang mencari external pressure. Kita cek ombak dulu siapa kalau ada program Rumah Inspirasi mau ikutan. Karena ini program baru kan. Jadi ini kami ada yang angkat tangan. Coba reaksinya kalau ada yang mau ikut program lagi Rumah Inspirasi. Iya, ini program baru. Jadi ya, dan mudah-mudahan kami cukup
cukup waras untuk bisa membungkus. Baiklah teman-teman semua, kenapa Mbak Lala sama Mas Ar mengatakan cukup waras membungkus? Karena besok Mbak Lala akan berangkat ke Singapura menemani duta tanding, Mas Ar akan Teman-teman kembali yang ke di Singapura Semarang, ketemu ya, dan yang semuanya lapar. sudah akan kembali dengan kegiatannya masing-masing. Jadi tiap kita punya musimnya, tiap kita punya keseruannya. Selamat menikmati musimnya. Semoga komunitas Rumah Inspirasi ini yang kebetulan tergabung dalam program Self Management menjadi keluarga-keluarga baru teman-teman semua. Mungkin di sini juga ada yang sudah berteman lama, tapi ada juga yang baru bergabung. Semoga selamat datang di keluarga besar Rumah Inspirasi. Ini adalah satu dari sekian program Rumah Inspirasi yang sudah berjalan di tahun 2024. Terima kasih buat teman-teman buat kebersamaannya. Kita akan bertemu lagi di program akhir tahun. Kiranya ini program terakhir tadinya, tapi ternyata ada satu program lagi. Lumayan buat Cari susah kan, Cari susah. Karena Kadang-kadang itu penting. motonya gitu, kalau lagi susah tambah susah, yang susah sebelumnya nggak kerasa. itu udah self management level lanjut ya teman-teman semuanya. Kalau Anda merasa susah, kita bikin hal yang susah lebih lanjut. Nah, itu ada tips. Ada kelas selanjutnya kayaknya ini lagi sedang dijalankan secara kehidupan oleh Mas Ambala. Terima kasih sekali lagi Mas Ambala buat kebersamaannya. Kita foto dulu. Kebetulan saya bisa lihat semua wajahnya. Cuma aku penasaran nih, ada bapak-bapak satu nih, Mas Rizal. Ini dapat sesuatu nggak ya dari program ini? Tapi sayangnya beliau tidak respon, tidak ada chattingnya. Nanti mungkin bisa share di grup WhatsApp ya. Bapak-bapak dapat sesuatu juga nggak sih di program ini? Kok Kak Zuli nggak usah ditanya. Beliau mah dengan kerotiannya sudah tahu bahwa ini program mantap ya. Oke, kita foto dulu. Siap-siap semuanya. Ini ada satu layar yang terbuka. Siap-siap senyum dulu. 3, 2, 1. Sebentar. Wah, masih banyak buka, bentar. Satu lagi. Sekali lagi. Kita tunggu. Siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Program Self Management ini bisa memberikan sebuah kebaikan buat teman-teman semua di penghujung tahun 2024. Karena sekali lagi, di dalam menjalani kehidupan, apalagi kita ada rezim baru gitu ya, pemerintahan baru, kita nggak pernah tahu dalam setahun ke depan akan menghadapi situasi pendidikan seperti apa. Namun apapun situasinya, kalau orang tuanya kuat, digoyang-goyang gitu ya, embernya segala macam, kalau nggak bocor, mudah-mudahan kita masih bisa memberikan energi terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk anak-anak kita. Terima kasih Mas Harar Balala untuk kebaikan hatinya lagi buat teman-teman di Rumah Inspirasi dalam program Self Management. Sampai kita ketemu lagi di program selanjutnya. Sekali lagi, kita kebersamaannya masih ada sampai pertengahan bulan Desember. Grupnya sendiri akan dibubarkan di akhir bulan ini. Tapi teman-teman tetap bisa mengakses grup landing page Self Management sampai pertengahan bulan Desember. Silakan diunduh kalau ada materi-materi yang menurut teman-teman baik untuk disimpan, dan sampai kita ketemu lagi di program selanjutnya. Sampai ketemu di grup WhatsApp. Sehat-sehat semuanya, Mbak Lala dan Mas Ar. Semoga lancar perjalanannya besok. Kita tutup dengan sebuah pantun. Pendek aja. Ke rumah Kasim si tukang tanya. Kenali musim dan nikmati perjalanannya. Sampai ketemu lagi di program Rumah Inspirasi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih. Kakak-kakak Terima semua kasih, sehat-sehat. Mas Aan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih sharingnya teman-teman. Ah. Thank you.